Jadi kenalin lagi, aku Azriel Pahmiardi. Jadi aku dari TRPL angkatan 2024. Ya, jadi kita masih sama-sama belajar kok. Terus, nah ini beberapa perlombaan yang pernah aku ikutin belakangan ini. Nah ini yang kemarin itu ada dataton. Nah itu aku alhamdulillah second runner up kemarin di UI. Nah kalau yang dataton ini tuh lombanya tuh, kalau kalian ini Kaggle ya, Kaggle leaderboard ya. Nanti. Itu nanti di habis final itu juga gimana tuh? Atau itu langsung tuh diambil juaranya dari leaderboard? Hmm. Hmm. Oh, dinilai lagi dengan album. Hmm. Ya, jadi di sini beberapa, kebanyakan kalau lomba aku tuh lomba tema. Kami dikasih tema, terus kami ngekspor sendiri. Jadi kayak ngebuat solusi gitu. Jadi biasanya datasetnya dicari sendiri, terus ngebikin solusi dari awal gitu. Kalau misalnya lomba Kaggle, ini aku pernah ikut itu yang regression rumble, Neuro Tentara Data Class 2025. Ini kemarin aku masuk final doang, nggak juara. Dan kalau misalnya yang leaderboard Kaggle, mungkin aku beberapa kali ikut playground mungkin ya. Di Kaggle kan ada beberapa kali sebelum itu ada playgroundnya. Aku ikut sama teman-teman aku. Tuh. Terus, nah ini baru juga baru banget kemarin ya Sel. Data visualisasi aku juara 3. Ini lebih ke analisis data. Terus, nah sekarang, orang ini udah tahu jadi sih belum Sel? Nah, jadi aktivitas aku sekarang ke depannya mungkin jadi bakal AI ML Academic jadi Yosio Game. Jadi mungkin kalau misalnya mau belajar bareng tentang AI sama machine learning, kita bisa belajar bareng di sana di Yosio. Sama aku sekarang juga lagi intern di Semesta Data Digital ya, sebagai AI ML engineer. Alhamdulillah. Dan ini beberapa project aku ya, jadi kebanyakan paper sama presentasi. Dan yang ini, yang tengah agak kecil ya. Ini sebenarnya dari Kaggle. Jadi lomba itu cuman Kaggle, leaderboard, tapi aku sekalian pengen belajar gimana sih cara ngebikin paper dari yang udah dibikin gitu. Jadi kemarin itu udah submit, skornya berapa, aku lupa deh metasnya. Nanti aku masuk final, terus ya udah alhamdulillah nggak juara deh gitu. Terus aku mau belajar gimana sih cara bikin paper dari solusi yang udah dibikin gitu, dari model yang udah dirancang. Aku coba-coba aja gitu. Terus akhirnya berguna juga nanti di Dataton, ternyata di Dataton bikin paper, terus lanjut ke slide-slide untuk ngerjain. Nah mungkin kalau ngomongin data competition itu kan sebenarnya dari yang aku tahu ya, itu cabangnya sebenarnya kayak leaderboard, paper, sama presentasi. Jadi mungkin aku bakal sharing-sharing pengalaman aku terkait, mungkin bakal lebih fokus ke leaderboardnya gitu. Nah, eh, kalau misalnya dari aku, leaderboard itu nih, the real fight is not the model, is the data. Jadi menurut aku yang paling penting itu adalah gimana cara kita ngolah datanya dulu sebelum dimasukin ke model atau di training ke model. Jadi kayak gimana biar data-datanya itu benar-benar bagus gitu. Soalnya kalau misalnya kayak cuma sekedar pilih-pilih model itu kan sebenarnya gampang. Kita juga bisa pakai AutoML langsung gitu. Jadi itu yang pertama. Sama kalau di leaderboard, pengalaman aku itu rankingnya itu fluctuate. Jadi kayak geser dikit aja nih skor kita 0,01 gitu, misalnya RMSE-nya turun dikit 0,01 tuh naik 5 ranking gitu. Jadi kayak dalam beberapa jam kita itu bisa naik by accident. Kebayang nggak? Misalnya kita nggak sengaja nih eksperimen, ops, kebikin nih, fitur engineering kebikin langsung sinyal baru gitu. Naik gitu. Tapi kita nggak paham itu kenapa naik. Nah, jadi kayak fluktuatif sih. Jadi kayak ya rentan banget ranking yang berubah-ubah dari yang aku alamin dari lomba. Terus, nah tips-tipsnya kemarin itu kalian udah pernah dengar AutoML belum guys? Nah, jadi AutoML itu tuh bisa langsung masukin data yang udah kita bersihin terus. Jadi AutoML ini bakal nyoba berbagai model dari random forest lah, apalah, gradient boosting dan lain-lain. Jadi dia bakal ngecek satu-satu terus menunjukin metode yang kita pengen, mana yang paling bagus gitu. Jadi langkah awal yang menurut aku bagus setelah kita ngolah data, mungkin kita bisa pakai AutoML dulu untuk nyari model yang cocok. Setelah itu baru mungkin kita bisa lanjut lagi fitur engineering atau hyperparameter tuning. Itu yang untuk baseline. Terus, nah, real battle.
inti utama dari Kaggle ini menurut aku di fitur engineering sih. Contohnya kayak gimana cara kita bisa ngebikin sinyal yang bagus untuk model. Contohnya kemarin aku lomba yang tengah ini itu datanya tuh tentang oceanografi. Gimana sih biar model itu paham apa yang paling penting dari oceanografi itu. Nah itu sebenarnya masuk ke poin selanjutnya itu kita memahami domain. Jadi kita nggak ada salahnya nyoba nyelam dulu ke domainnya. Kayak kita pahamin dulu oceanografi itu apa. Jadi ya kita pahamin aja seputar-seputar tentang oceanografi gitu. Atau mungkin nanti kalau misalnya data terkait dengan finance atau juga dengan kesehatan. Jadi nggak ada salahnya kita pahamin dulu agar ketika kita fitur engineering kita lebih paham cara membuat sinyal yang kuat. Jadi real data menurut aku di fitur engineering. Terus di akhir misalnya di akhir ini udah jadi modelnya kita udah fitur engineering. Nah itu kan kita udah dapat tuh matrix atau skor yang hasil kan itu pasti ada error ya. Nah dari error itu kita coba analisis modelnya itu salah di mana sih gitu. Kan nanti ada hasil prediksi nih misalnya hasil prediksi kita lihat yang salah diprediksi oleh model kita tuh yang mana, data yang mana. Misalnya data ini, oh ternyata data-data yang punya pola kayak gini tuh salah diprediksi oleh model. Nah, jadi itu lebih ke problem solving. Nah cara kita ngatasin error yang dilakukan oleh model tuh untuk leader Kaggle. Nah ini mungkin lanjut kalau tadi tuh mungkin rata-rata tabular. Ini nanti lombanya tabular ya katanya. Nah ya. Oh belum tahu. Oh masih belum diumumin ya. Oke. Nah jadi kalau misalnya tabular kayak gitu sih mungkin volatil sama dia fluktuatif. Nah kalau misalnya masuk ke NLP atau CV, jadi aku sebenarnya lebih sering berputar di NLP. NLP itu Natural Language Processing, gimana kita ngolah bahasa, ngolah kata. Nah aku sebenarnya lebih sering berputar di situ. Atau juga computer vision. Kalau computer vision aku jujur agak jarang. Nah kalau di bidang ini yang selain data tabular, itu menurut aku itu adalah mungkin ini di luar leaderboard ya, atau mungkin di leaderboard juga ada sih yang summit yang ginian. Itu tuh kita coba cari sotanya. Sota itu meta, state of the art. Jadi kayak misalnya di Mobile Legend hero yang lagi OP apa sih gitu. Jadi kita cari model yang paling kuat sekarang untuk tugas tertentu. Contohnya kalau misalnya NLP, Natural Language Processing itu kan yang paling hot sekarang itu Bird gitu. Bird itu juga banyak jenisnya Bird, Roberta, Deberta, dan itu punya tugas masing-masing yang khusus. Daripada kayak kita pakai pakai metode lawas yang sebenarnya masih sering dipakai sih yang kayak word to vector atau kayak VDF. Nah, tapi ini ada trade off-nya. Kalau misalnya untuk lomba atau akademisi gitu sebenarnya bagus banget kalau misalnya kita gunain SOTA dari awal. Karena tujuan kita emang mencari solusi yang paling baik kan. Tapi nyatanya sebenarnya kalau di industri, guys, mereka juga nggak mau langsung semena-mena pakai SOTA. Contohnya kayak aku beberapa kali sharing-sharing sama di tempat magang aku sendiri, mereka nggak mau langsung, oh ini model paling bagus ya apa gitu. Mereka tuh lebih pengen, misalnya nih, oh akurasinya udah sekian, udah cukup kok. Mereka tuh nggak mau, setidaknya itu mereka tuh mempertimbangkan trade off-nya gimana, komputasinya gimana, biayanya gimana, mahal atau enggak, kayak dan ribet atau enggak. Nyatanya mereka tuh lebih sering pakai model-model sederhana kayak random forest atau juga gradient boosting gitu untuk tugas-tugas yang sederhana. Jadi sebenarnya ini balik lagi ke tujuan awal sih. Kalau misalnya word to vector setidaknya cukup, ya why not gitu. Tapi kalau untuk akademisi dan yang lain-lain atau lomba, menurut aku cari SOTA dari awal sih yang tugas yang memang cocok. Nah, SOTA kayak yang aku bilang tadi, state of the art, yang meta. Jadi misalnya nih kayak yang aku bilang di ML, sekarang yang lagi OP Gaussian, jadi mending kita pakai Gaussian kan gitu. Jadi kayak yang paling kuat lah sekarang. Misalnya nih, yang paling cocok untuk apa aja contohnya? Yang paling cocok untuk ngedeteksi video atau gambar. Nah, mungkin kalian pernah dengar YOLO nggak? Nah, YOLO kan itu mungkin lagi hot-hotnya untuk computer vision. Jadi kita tuh cari model yang paling paling bagus lah sekarang untuk tugas tertentu. Atau mungkin LLM. Kalian mungkin sering bandingin LLM. Gemini, OpenAI, eh, Llama, dan yang lain-lain. Nah, mungkin di beberapa tugas tertentu LLM ini lebih OP gitu, lebih overpower. Nah, jadi kenapa enggak kita pakai yang lebih bagus dari awal gitu. Daripada ya kayak nyoba-nyoba banyak model gitu. Terus nanti tinggal ya kita tinggal fine tune processing gitu. Hmm. Hmm. Ya, benar. Kita riset. Sebenarnya kita juga tetap harus nyoba-nyobain apa yang cocok untuk datanya. Tapi kita prioritasin nih. Misalnya nih kita udah dapat nih
sekumpulan data gambar nih misalnya, sekumpulan data gambar mobil. Nah kan mobil sering dipakai buat eksperimen itu buat. Nah, kita boleh nyoba-nyoba model tapi kita prioritasin. Oh yang paling sota sekarang apa sih? Kebanyakan orang pakai YOLO ya, atau mungkin ResNet gitu. Cobain. Kalau misalnya emang mau nyoba model lain, coba bandingin gitu. Oh ternyata emang model ini emang memang overpower, dari dokumentasinya udah jelas gitu. Nah daripada lama-lama, nah mending kita fokusin ke situ yang udah jelas, bagus untuk tugasnya, baru yang tuning. Nah di fine tuning ini sih, cara-cara itu sebenarnya baca dokumentasi sih, banyak bacain paper. Jadi contohnya kita udah dapat masalah. Contohnya kemarin aku dapat masalah yang namanya NER, name entity recognition. Jadi name entity recognition itu misalnya kita punya sebuah kalimat, gimana cara kita ngedeteksi orang, lokasi sama organisasi dari kalimat itu. Nah itu aku juga bingung, model yang soal untuk ini apa sih? Ya udah aku riset, aku baca-baca paper, banding-bandingin. Sebenarnya orang pasti udah banyak duluan ngelakuin eksperimen tentang hal-hal kayak gitu. Jadi kita baca nih, oh terus aku kemarin jumpa tuh, ternyata ada beberapa model yang dibandingin langsung di paper ya. Mereka tuh udah ngebandingin, ada yang namanya BERT itu sendiri, ada yang ngebandingin Indolem sama XLMR. Nah terus aku cobain sendiri. Pas aku nyobain ternyata emang sesuai dengan paper mereka, XLMR ini emang lebih bagus. Udah tahu nih aku kan bagus dibandingkan sama model lain, baru aku lanjutin dari model XLMR ini, aku fine tuning. Aku kasih 100 data dulu, aku kasih 200, 300, 400, 500 data, baru performa itu makin naik. Jadi setelah kita tahu model apa yang paling cocok, kita sesuaikan dengan data kita biar modelnya tuh ya cocok dengan data kita gitu. Itu pas kita udah tahu model yang cocok, baru kita lanjutin processing dan fine tuning gitu. Lanjutnya itu ya eksperimen sih. Sebenarnya bidang-bidang kayak gini tuh full eksperimen sih, apalagi kalau misalnya yang data tabular kayak tadi ya, yang bagian fitur engineering, hyperparameter dan lain-lainnya itu kita full eksperimen. Tuh. Itu untuk tabular dan NLP computer vision. Nah, terus mungkin kalau sharing-sharing pengalaman, dari beberapa lomba, hal yang aku alamin, contohnya di eh, lomba pertama aku yang kayak ngebangun solusi dari awal. Kemarin itu aku ada ide, jadi kan kami dikasih tema kan kayak ngerjain eh intinya tentang bisnis, terserah mau ngerjain apa. Terus kami kepikiran untuk nyelesain masalah tentang supply chain yang berkaitan dengan UMKM. Wah ini bagus nih, ide kami udah bagus. Kami udah pasang konsep, nanti bakal kayak gini, bakal kayak gitu. Terus sudah fix nih kan, fix. Nah, habis itu masuk kami karena masih baru awal-awal tuh. Jadi baru kami masuk ke proses cari data. Kami cari data sehari 2 hari, enggak sih begadang sih kami nyari data, enggak jumpa dan ya akhirnya kami nyerah cari datanya. Sebenarnya itu bisa diatasi dengan scraping ya. Kalau misalnya kemampuan scraping kita baik, sebenarnya itu bisa-bisa aja diatasi. Tapi kemarin kami masih belum terlalu jago. Nah, jadi terus dipertimbangin. Jadi kayak, ternyata datanya susah dicari dan gak dapat. Dan akhirnya kami ngulang lagi, ganti tema gitu. Bukan ganti tema sih, ganti masalah yang diangkat. Terus akhirnya kami beralih ke topik lain gitu. Nah, itu juga mungkin harus diantisipasi kalau misalnya kalian nanti mau ngerjain sesuatu. Itu sih. Terus ini right mindset. Jadi mindset yang aku dapetin selama lomba sih. Eh, jangan tunggu ready. Jadi aku ngeliat banyak temen aku. Pak, halo Pak. Oh, kunci ya? Bentar lagi. Oh, sama artinya kalau nanti saya pergi dari sini bisa kunci gitu loh. Oke, saya mau bantu Pak. Oke, silakan. Oke, Pak. Lanjut ya. Aman, Pak. Oke, mungkin kita lanjut ya. Teman-teman aku tuh kebanyakan kayak, aduh aku belum ready gitu, kayak merasa belum siap. Aku ilmunya belum cukup. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya kita mikir, aduh aku harus nyiapin bekal ini dulu buat lomba itu, it's fine. Sangat-sangat fine. Tapi jangan sampai itu ngebikin kalian nunda-nunda terus untuk ikut lomba. Karena kalau misalnya kalian nunda-nunda terus ya udah kalian nggak bakal ngerasa puas kayak aku harus benar-benar jago terus baru ke lomba. Sama jangan tunggu diajak juga. Teman aku tuh banyak, aku mau lomba tapi gak ada yang ngajak. Jangan mikir kayak gitu. Aku sih mikirnya kayak ya udah kalau misalnya kalian benar-benar pengen ke lomba, kalian yang ajak. Jangan takut nanti timnya nggak cocok nih sama aku. Ajak aja orang siapapun yang punya minat atau punya keinginan untuk ikut lomba. Nanti orang yang cocok sama kalian atau tim yang cocok sama kalian tuh bakal ketemu sendiri. Seiring kalian ikut lomba terus gitu. Contohnya aku di awal-awal itu kayak
aku ngajak orang sembarangan aja sebenarnya, ayo ikut lomba data, ayo ikut lomba data. Meskipun mereka sebenarnya tertariknya setengah-setengah sih. Terus akhirnya setelah beberapa kali ikut lomba, aku ketemu nih dari tim lain. Ini tim lain nih kayak bisa diajak lomba nih. Nah akhirnya lomba terus kami bareng. Terus kalau yang di lomba-lomba data competition ini kan ilmunya luas banget ya, circle-nya tuh gede banget. Lingkaran domain ilmunya itu luas banget. Mulai dari NLP, CT, sama tabular tadi itu kan sebenarnya luas banget. Jadi jangan kena mental atau jangan kita tuh harus terbiasa sama nggak ketidaktahuan. Jadi misalnya terjun lomba, weh aku nggak tahu ini apa gitu. Nggak apa-apa, itu sangat umum terjadi di perlombaan lomba-lomba data competition kayak gini. Karena aku ngeliat tim-tim lain dan juga bahkan senior-senior juga kayak gitu. Ya meskipun dari beberapa dari mereka yang udah sepuh dan banyak yang tahu ya. Tapi itu hal yang normal. Jadi, oh aku nggak tahu ini nggak apa-apa. Itu hal yang biasa. Jadi disitulah kita belajar hal baru, mengeksplor banyak hal baru gitu. Jadi jangan panik aja sih. Itu hal harus dibiasain. Ketidaktahuan itu harus dibiasain. Jadi disitulah kita banyak belajar dan eksplor. Jujur aku dibandingkan di kuliah, dibandingkan belajar mandiri gitu, belajar misalnya belajar dari course online atau yang lain-lain, aku belajar lebih banyak di lombanya. Di course-course online atau kuliah mungkin belajar konsep-konsepnya doang. Jadi kayak di lombanya itu sih aku belajar banyak. Nah mungkin itu beberapa hal yang aku dapetin dari lomba-lomba yang udah aku lakuin selama berapa sih 3 semester ini alhamdulillah gitu. Nah mungkin ini bisa jadi gambaran kalian sih atau kayak oh ya, aku harus kayak gini. Tapi itu kembali lagi ke masing-masing orang. Nah mungkin gitu. Kalau misalnya ada yang mau didiskusi dan tanya boleh aja soal. Dari data science ya. Sebenarnya kalau SMA itu aku suka banget sama matematika. Terus aku statistika basicnya kalau misalnya data science ini. Aku suka banget sama statistika. Terjun ke kuliah itu aku sebenarnya awalnya itu belajar banyak di software ya, web development. Dan jujur kalau misalnya terjun ke data science competition ini aku baru di kuliah sih, di SMA belum ada. Aku belajarnya itu gencar banyak belajarnya itu di konsep awal ya. Konsep awal itu aku banyak belajar di ini kemarin Udemy. Di Udemy kalau misalnya kalian mau belajar konsep dasar itu bagus banget guys. Itu ada yang apa ya kemarin? Dari 365 itu full course. Jadi itu dari awal dari benar-benar awal. Dari Python, statistika dasar, habis itu lanjut lagi ke statistika lanjut, habis itu lanjut lagi ke machine learning dulu, baru ke neural network. Ya, jadi bertabang sih bagus, itu lengkap banget. Kalau misalnya kalian mau belajar konsep. Ini kalau mau belajar konsep bisa ada nggak ya? Udemy. Di sini kemarin lengkap banget guys. Nah ini tuh sebenarnya ada tipsnya guys. Aku nggak tahu ya sistem sistem Udemy ini gimana. Tapi sebenarnya kita bisa nyari diskon di Google gitu. Jadi kan nih misalnya sekarang nih pas kalian buka nggak ada diskon, tapi kalian bisa ngakalin gitu. Aku lupa deh caranya. Coba aja cari-cari di Google. Nanti kalian dapat diskon. Terus kalau nggak salah biasanya itu harganya jadi 100.000 doang. Gitu. Nah ini deh. Nah ini lengkap banget nih. Dari tapi panjang banget sih guys. Jadi kalian harus bersabar. Aku jujur nih nyicil dari semester 1 kemarin. Nyicil dari sertifika dulu. Baru selesainya kayaknya akhir semester. Karena ya banyak skillnya sih. Mungkin kalau misalnya kalian serius bisa selesai sebulan 2 bulan. Sebulan mungkin. Anak yang mau komputer kan ambis-ambis ya. Bisa lah. Nih dari ini pelajaran SMA ya ada kombinatorial, probability, distribusi, statistika, deskripsi, statistik. Nanti lanjut ke model-model dasar, linear regresi. Kalian di ilmu komputer belajar kayak gini nggak sih? Soalnya kalau misalnya di TRPL, ini tuh nggak ada di kampus di ilmu komputer. Ada nggak? Oh, tahun ketiga baru itu. Ya. Ini dimulai dari model-model dasar baru lanjut. Bagus banget sih guys. Kak. Untuk konsep ya, tapi jujur kalau misalnya mau belajar banyak guys, udah lomba aja langsung. Percaya, lomba aja.
Kalian udah lomba ya, udah keren ya, udah Mau keren. sampai jam berapa di situ? Oke, oke, gak apa-apa. Yang penting ada tanggung jawab di sini. Bisa. Aku mau nanya deh, kalian ini yang daftar-daftar lomba ini apa namanya? Clash Royale. Oh ya, daftar Royale. Itu kalian emang udah pernah ini belum? Kayak lomba kayak gali di leaderboard belum? Atau kayak udah kalian nyobain aja? Ada? Oh belum. Oh udah, keren, keren banget, keren banget. Ada yang udah punya pengalaman gitu nggak? Kayak sepuh gitu ternyata. Wih, ada aja selalu sepuh ya mungkin. Hmm, betul, betul, betul. Nah nanti join aja ya, Yes. Biar bisa diskusi lebih banyak di GOC. Di spill terus. Eh, boleh disebut emang. Tapi sebenarnya basic sih. Maksudnya kayak semua orang tahu apa yang bakal dipelajarin. Maksudnya. Ya kita, ya mungkin awal-awal belajar dasar-dasar dulu kayak cara gunain model yang udah ada. Dari kayak misalnya kan kita sebenarnya tinggal gunain kan misalnya di script di sklearn atau transformer dari segi face gitu. Nah, sama guys tips juga kalau misalnya kalian mau explore beberapa platform kayak Hugging Face, Kaggle itu bagus banget buat explore model atau data. Aku soalnya selalu ngambil dari sana soalnya model yang udah jadi. Terus fine tune, terus upload jadi punya aku sendiri. Nah, kalau di kan ada beberapa platform ya yang untuk data computation contoh data computation seputar data science ada Kaggle, ada Hugging Face. Nah, itu kalian bisa banyak bisa ngekspor data, bisa ngekspor model-model yang udah jadi. Kalau misalnya ngekspor model itu cocoknya di Hugging Face. Itu banyak banget orang rata-rata ngupload model di sana. Soalnya nih mereka ada kerjaan tentang spesifik masalah tertentu. Nah, rata-rata mereka ngupload model di sana. Aku kayaknya udah ngupload 2 model gitu. Jadi guys, apapun yang kalian buat itu upload aja. Karena meskipun kalian pikir jelek gak apa-apa upload aja. Itu nanti kalian bangga sendiri ngeliat di akhir. Oh dulu aku ternyata pernah upload model ini. Cobain aja. Mau apapun itu sesederhana apapun itu upload aja. Sama kalau di Kaggle guys. Oh iya, aku lupa. Kan aku bilang tadi belajar dari mana ya? Kalau misalnya konsep konsep yang kayak membangun membangun konsep seputar data itu kan di demi aku bilang tadi. Tapi jujur aku sebenarnya jauh lebih banyaknya itu lagi pas di Kaggle. Di Kaggle itu banyak course guys. Kalau misalnya kalian cuy. Ah, nah, ya itu bagus banget. Jadi langsung jump in gitu. Di situ juga ada course-nya itu langsung ngerjain dataset real gitu. Bagus lah kalau kayak gitu. Hmm. Jujur, apalagi dulu
Di Kaggle tuh awal-awal kan dulu ada kayak sistem kayak GitHub gitu kan, yang kayak kalau login setiap hari ada hijau-hijaunya gitu. Nah dulu di awal-awal aku suka banget tuh mempertahani sebulan 2 bulan login terus setiap hari meskipun gak ada yang dikerjainnya. Jadi kayak buka aja. Jadi kayak oh aku tetap produktif. Jadi kayak kayak ngetrack aja. Itu balik ke masing-masing sih. Iya tanya-tanya. Tanya hal konyol juga nggak apa-apa. Apapun lah. Oke, permisi ya Kak. Tadi kan Kakak sempat mention kalau Kakak kan sempat mention kalau Stereo Battle itu feature engineering. Nah, Kakak boleh nggak kasih insight feature engineering itu gimana? Kayak fitur engineering itu gimana? Oke, kalau misalnya kita nih dapat data nih dari lomba. Kalau misalnya aku ambil contoh dari kemarin aku dapat oceanografi aja langsung yang oceanografi. Misalnya yang ada di Kaggle tuh misalnya tentang Titanic ya, Jam. Perumahan deh, harga rumah, gimana harga rumah itu naik. Kan mereka udah nyediain data tuh. Data luas lahan, data luas rumah, data berapa lantai dan lain-lain. Tapi kan itu cuma sekedar angka doang. Kalau misalnya kita masukin ke model, mungkin mereka berangkap polanya gitu ke garis-garis polanya itu gimana. Tapi gimana cara meningkatin eh, akurasi modelnya adalah gimana sinyal yang kita berikan ke model itu kuat. Contohnya gimana? Misalnya orang-orang kalau misalnya ngeliat rumah itu dari apanya sih? Mungkin kalau misalnya kita ada data nih luas rumahnya itu mungkin berapa sih luas rumah yang normal? 200 meter enggak? Misalnya sekian lah luas rumah gitu. Oke, kita tahu sekian luas rumah, tapi apakah itu informasi yang cukup? Enggak. Karena luas rumah itu mungkin keseluruhan kan, perbandingan dengan halaman depan, terus ruang tamu, dapur atau bagasi gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau beli rumah kan kita juga perlu tahu itu kan. Kayak, oh ternyata ruang tamunya kecil, kegedean di bagasi kegedean lah. Yang apa yang dibeli jelek. Nah, jadi harganya nggak segede itu, maksudnya nggak worth it itu. Nah, gimana cara kita bikin sinyal itu? Itu kita bisa bikin rasio. Yang dari awalnya datanya itu cuma menyediakan besar halaman secara keseluruhan, kita bikin nih rasio perbandingan halaman ruang tamu dengan keseluruhan. Nah, jadi dengan adanya sinyal itu, model jadi tahu lebih kuat ternyata. Uh, yang lebih penting itu adalah mungkin kalau untuk beberapa orang prioritasnya itu ruang tamunya lebih besar kayak gitu. Jadi kita mencoba bangun sinyal kayak gitu itu salah satu contohnya. Jadi dengan adanya fitur engineering itu adalah fitur engineering. Jadi kita merekayasa fitur. Gimana kita bisa merekayasa fitur itu dalam arti di sini itu adalah kolom ya guys. Jadi misalnya ada kolom data luas rumah, ada kolom luas bla 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 gitu. Jadi kalau di data itu biasanya beda fitur. Jadi gimana kita merekayasa fitur-fitur itu menjadi sinyal yang lebih bagus dan kuat gitu untuk model. Itu sih maksudnya. Kebayang nggak? Kalau bingung nggak apa-apa, tanyain aja lagi. Masih mute, Sel. Benar. Nah, kalau misalnya rasio yang aku bilang tadi itu kan kayak dibagi. Kalau yang kayak gitu kan berarti kayak yang kita multiply-nya. Jadi ya benar. Nah, ini ya boleh. Nah, ini sama beberapa hal tricky yang pernah aku alamin ya. Terkadang fitur engineering itu malah huruf model dasar. Contohnya jangan linear regression. Intinya model-model kayak logistik linear atau model-model yang sederhana lah. Terkadang misalnya nih kita pikir kita ngelakuin fitur engineering gitu. Ternyata hasil dari fitur engineering kita itu malah menyebabkan masalah yang namanya multicollinearitas. Multicollinearitas itu adalah kayak misalnya ini kita punya dua fitur. Fitur ini tuh saling berkaitan banget. Jadi kalau misalnya emang saling berkaitan banget, itu sebenarnya malah memperburuk model. Jadi dan gak ada gunanya. Misalnya ini besar, ini juga besar. Jadi kayak selalu berkorelasi di setiap
baris data. Nah itu kadang-kadang buruk untuk model-model dasar karena mereka menganggap itu apa ya? Kayak aku lupa sih alasannya. Tapi itu bakal memperburuk model dasar. Jadi sekedar insight sih. Jadi kalau misalnya hati-hati kalau misalnya kalian pakai model yang nggak terlalu kompleks, takutnya itu malah memperburuk gitu. Oke. Last question nih, Zril. Ada nggak yang mau bertanya? Pertanyaan terakhir nih, karena kita udah nyentuh jam 6. Boleh? Assalamualaikum Kak. Ya, waalaikumsalam. Kenapa dinyalain? Permisi. Ya, permisi izin bertanya terkait video engineering tadi. Sebenarnya pertanyaannya ini aja sih. Di video engineering kan kita kan ini kan, maksudnya salah satu tugasnya kan mengisi nilai nol kan. Nah, mengisi nilai nol kan ada banyak cara. Ada yang bisa pakai modus, median, mean, atau bisa pakai imputation. Sedangkan ketika kita menggunakan imputation, itu kan rawan akan data leakage. Sama kalau tidak atur pipeline kan bakal rumit banget kan. Dari kakak sendiri, ketika kita mengerjakan suatu project, itu cara mengatasi data leakage yang paling ampuh itu gimana? Apa setiap iterasi atau setiap line itu kita harus maksudnya benar-benar teliti, trying split datanya, jadi biar semua data itu nggak ke-train semua, atau maksudnya biar nggak kena overfit atau gimana gitu. Terus yang kedua, gimana caranya biar atur pipeline itu lebih mudah dan mengasyikan gitu Kak. Gitu aja. Oke. Jawaban yang pertama imputation ya. Imputation kan berarti lebih ke preprocessing datanya. Gimana biar datanya bersih dulu. Nah jujur, aku tuh kemarin sempat pas baru awal belajar itu kayak semua step itu kayak benar-benar harus perfect. Aku nyobainnya kayak gitu. Tapi ternyata guys, ada yang namanya diminishing return. Kalau misalnya aku kemarin tuh coba naruh effort banget nentuin metode imputasi yang tepat gimana, bla bla bla. Aku banyak misalnya baca-baca kata orang SWOT itu paling bagus, bla 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 ini bagus, ini bagus. Tapi nyatanya pas coba aku iterasi pakai metode ini, dan itu ternyata nggak terlalu berpengaruh banyak sih sebenarnya di bagian imputasi. Tapi ya itu tetap worth it buat dicoba terus. Jadi selama ini aku kalau misalnya apa nge-imputasi itu palingan aku taruh median kalau nggak modus itu pilih dua yang karena cocok itu buat data dan setelah itu baru aku bakal fokus ke fitur engineeringnya ngabisin waktu di sana. Nah kalau misalnya emang kayak udah puas mungkin aku bakal balik nyoba-nyoba eksperimen lagi di imputasi tadi kayak apakah ada hal yang bisa dicoba, apakah kita juga nggak salah ada metode kind and imputer ya kalau nggak salah itu aku pernah nyobain itu juga ternyata nggak seberpengaruh itu. Banyak model-model atau metode-metode yang kayak kece kelihatannya tapi ternyata nggak seberpengaruh itu. Aku nyobain dari yang pengalaman aku kayak gitu sih. Gitu. Jadi itu mungkin prioritas aku nggak di atas. Tapi itu tetap penting, tetap worth it buat dicoba kalau misalnya hal yang di apa tadi yang kayak lebih penting itu udah selesai. Tuh. Terus yang buat pipeline asik. Ya kalau misalnya kalian senang kerjanya itu asik sih. Gimana ya kalau pipeline asik? Aku ya udah aku kayak sesuai standar industri aja aku kerjanya biasanya. Apakah Iya. Terakhir Kak, cara meminimalisasi waktu ketika distress TV itu gimana ya? Kan bisa pakai aplikasi. Boleh ulang seperti tadi mantul. Cara meminimalisasi waktu ketika distress TV itu gimana? Soalnya kan Cara meminimalisir soalnya kan ketika menggunakan Crystal TV kan mesti kan hyperparameter tuningnya kan bakal lama banget tuh. Walaupun pakai parameter kan kadang max worker kita malah overload. Itu maksudnya dari kakak sendiri gimana? tadi cara meminimalisir apa? Meminimalisasi waktu ketika menggunakan hyperparameter tuning. Apalagi ketika menggunakan Random TV atau Crystal TV. Pasti kan parameternya kan banyak sekali ya. Ya benar. Oke, kalau dari pengalaman aku ya, meminimalisir waktu. Nah, aku tuh juga kadang keselnya yang lomba-lomba kayak gitu itu yang punya resource gede, yang punya keuntungan. Kayak mereka punya GPU atau komputer gaming dan lain-lain. Jadi komputasinya jauh lebih cepat kan. Dan itu aku kadang kesel tuh. Kalau meminimalisir waktu ya usahain
cari tahu parameter yang tepat buat di ini sih. Soalnya kemarin pun aku juga kayak pas pakai apa tuh namanya centigrade dan lain-lain, tuna buat apa tuh namanya hyperparameter tuning itu juga butuh waktu. Aku tuning tetap bangun tidur baru aku lihat oh ternyata hasilnya kayak gini. Jadi ya itu memang makan banyak waktu banget. Jadi kalau misalnya mau menang ya usahain punya resource tinggi. Dan itu emang relevan sih menurut aku. Sama Tapi ini mungkin ya kalau tambahan kalau dari aku ya. Kalau tambahan dari aku itu plan B-nya adalah kalian bisa pakai cloud, contohnya kayak Kaggle ataupun Google Colab. Nanti kalian ganti engine-nya jadi TPU atau misalkan apa. benar, Ya, itu bisa lebih benar. cepat. Aku waktu itu beberapa kali ikut lomba juga ngakalinnya pakai itu. Kalau resource-nya laptopnya nggak kuat. Nah, iya. Itu kan Kaggle juga dikasih gratis ya beberapa tuh. Dimanfaatin aja selagi masih Oh, ada. ada itu. Kadang kan overload kan, terus akhirnya malah CPU-nya mati kan. Oh iya. Jadi malah nggak jalan tuningnya kan. Makanya itu ini pakai hyperparameter kecil dan malah tuningnya nggak jalan gitu. Iya, itu Jadi sih. itu coba ngapain pakai cloud. Terus ada satu lagi Optuna apa ya? Lagi itu sama Optuna. Optuna Zril, katanya Zril. Itu salah satu metode hyperparameter ya. Kenapa? Waktu Kenapa nih Optuna nih? Eh, ini pertanyaan gini aja deh. Kak, sebenarnya ketika ensemble modeling itu kan rawan banget ini ya. Maksudnya kan kadang ketika maksudnya ternyata tiga datanya kadang sama semua malah nggak ngasih mungkin bisa di mic laptopnya ngomong. Soalnya agak Dari sana teman-teman. Oh iya. Oh ya, misi Kak. Lebih bertanya gini, maksudnya ketika saya mengaplikasikan ensemble modeling itu ternyata nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan dan ternyata malah terjadi OOR. Tapi ketika saya coba memperbaiki OOR-nya, ternyata malah sama aja. Maksudnya kan ekspektasi ketika menggunakan ensemble modeling kan maksudnya kan lebih tinggi daripada maksudnya modeling benar. tunggal gitu kan. Benar, Itu benar. maksudnya kira-kira kesalahannya itu atau maksudnya data itu maksudnya nggak akurat di bagian apa gitu ya Kak? Maksudnya soalnya kan untuk iterasi sampai advanced modeling udah oke. Sisa robust robust validation juga udah ngecek udah oke. Sisanya ketika saya mengaplikasikan ensemble modeling kok malah skornya turun gitu kan. Maksudnya dari Kakak sendiri pengalaman itu kira-kira dari mana ya? Nah, aku juga yang di lomba yang regresi kemarin itu yang apa sih nama lomba aku lupa. Nah itu lomba yang aku bilang itu. Aku juga nyobain tuh ensemble model. Aku ChatGPT kan gimana nih biar skornya naik. Aku kayak udah nyoba semua nih. Apalagi yang bisa dinaikin. Cobain ensemble model katanya. Oh oke, fine. Aku cobain. Kayak. Aku nyoba gabungin beberapa yang katanya oke buat tugas ini. Sebenarnya sama aja hasilnya dan kayak ya balik lagi sih eksperimen. Jadi kayak kalau misalnya emang hasilnya nggak sesuai ya that's part of experiment. Coba lagi gitu. Kalau misalnya emang nggak sesuai ya itu balik ke problem solvingnya lagi. Berarti Eksperimen. Berarti emang masalah Umum ya Kak? Iya emang masalah umum. Maksudnya Nggak emang selamanya. benar harus ngulik lagi ya. Secara teoretikal Modeling. Secara teoretikal kan mereka bilang kalau misalnya gabungin model bakalan lebih bagus. Misalnya kita udah punya LGBM yang cocok untuk memprediksi data ini, udah kita feature engineering, udah kita fine tuning dan lain-lain, gitu. Terus kita coba lagi dengan model lain, gabungin. Kita berharap bagus, tapi ya hoki-hokian juga sih. Kadang memang ya meningkat, tapi dari yang aku coba nggak selalu meningkat sih. Kak, pernah nggak ikut lomba, maksudnya ketika menggunakan gradient boosting tree sama linear model, yang malah lebih bagus malah yang linear model, pernah nggak kayak gitu? Jujur ada, misalnya nih di leaderboard, tapi itu biasanya mereka kayak udah sepuh-sepuh gitu. Aku kayak misalnya di awal, pakai model advance, terus di ensemblein bla bla bla. Tapi yang di atas itu bahkan pakai kayak random forest nih, itu sederhana kan. Bisa, karena itu jauh lebih tinggi ya. Itu balik lagi kayak aku bilang real battle itu sebenarnya di feature engineering sih. Jadi dari model itu emang bagus kayak kita nyoba-nyoba ensemble model dan lain-lain, tapi real battle tetap menurut aku di feature engineering.
entah gimana mereka bisa pakai model sederhana kayak gitu spread tinggi gitu. Mana ada yang mau pulang duluan kah? Itu kejadian umum sih. Kalau enggak nggak apa-apa, kita bakal lanjutin juga kok. Tapi kalau ada yang mau pulang duluan nggak apa-apa. Nggak ada? Aman? Oke. Kadang kan kayak secara teoritis orang bilang kayak pakai 3D mesin 3 kayak XGBoost, CADBoost, LGVM, maksudnya kayak bakal performanya lebih tinggi. Nanti random forest jadi underrated gitu kan. Maksudnya padahal kalau misalnya saya meneliti leadboard juga ada yang pakai random forest tapi ya skornya juga lumayan tinggi gitu loh. Itu tuh Itu sebenarnya ketika kita mengerjakan sebuah data itu berarti ketika kita pengolahan pada saat apply feature engineering atau maksudnya saat modelingnya sih Kak? Apa? Saat apa tadi? Maksudnya tingkat optimalisasi kita itu sebenarnya faktor besarnya itu ada di ketika feature engineering atau maksudnya ketika pemilihan modelingnya. Kalau menurut aku ya dari pengalaman aku itu di feature engineering-nya. Karena kayak tadi tuh contoh kasus mereka cuma pakai model sederhana doang, tapi mereka bagus malah datanya, skornya bisa jauh lebih tinggi. Dan dan yang penting juga di EDA, gimana kita nge-explore data di awal. Oh, terus ketemu pola-pola tertentu. Nah, itu kan sebelum masuk ke pre-processing atau feature engineering ya. Gimana kita ngelakuin exploratory. Nah, itu juga penting. Biar kita ketemu pola-pola dan lain-lain. Lengkap ini dia. Nggak apa-apa, nggak mau nanya lanjut. Kak, kalau dari kakak sendiri pandangan ketika exploration data analysis itu lihat ADI-nya itu untuk korelasi semua fitur atau menurut kakak yang kira-kira fitur ini ada hubungannya gitu, nanti saya coba hubungin gitu pakai visualisasi jelas, maksudnya pakai grafik gitu ketika ADA. Kalau misalnya kita nge-explore ya kita lihat aja dulu semuanya. Kita lihat dulu semuanya, baru kayak kalau misalnya kita udah punya, biasanya itu pakai insting sih. Oh ini insting, ini nih yang udah kelihatan juga nih, ini yang paling kayak berpengaruh. Sebenarnya itu banyak metode ya. Kita bisa pakai PCA kalau misalnya kalian pernah dengar. Terus juga bisa pakai apa ya itu kemarin di Kaggle tuh apa ya namanya materinya. Kayak gimana coba kita menyempitkan ruang dari sebanyak itu kan buat diekspor. Gimana cara kita menyempitkan ruang? Oh ternyata yang paling berpengaruh itu di ruang ini. Nah, setelah kita tahu, nah di ruang itu nanti kita bereksperimen gitu. Udah. Nah itu guys, aku juga baru ingat tuh PCA. Nah itu juga salah satu penting sih untuk menyempitkan ruang untuk bereksperimen. Soalnya kan misalnya fiturnya kadang-kadang kalau misalnya lomba itu bisa sampai ratusan atau mungkin 50-an gitu kan ya. Gimana cara kita nyempitinnya itu ya salah satu mungkin bisa pakai PCA atau juga ada metode-metode lain sih yang buat nge-clustering. Berarti kita ini kan kalau maksudnya ketika ini kan selalu evaluasi nanti bikin feature important kan pakai chart graph atau apa gitu. Nah itu juga benar tuh pas di bagian evaluasi nanti kan itu kan tahap iterasi eksperimen ya. Pas kita udah tahu oh ternyata ini yang penting, udah ketahuan importance-nya. Di situ kita bereksperimen lagi bisa. Dari yang penting-penting itu kita bisa lanjut lagi. Tapi kadang saya sering nemuin kayak notebooknya rusak. Jadi kayak iterasi yang kode version misal ke 30 ternyata beda lagi fitur importantnya. Nanti fitur yang 31 jadi beda lagi gitu. Nah kalau jumpa modul di notebook di Kaggle tuh mereka tuh rata-rata nggak masukin full sih kodenya dari yang aku lihat. Misalnya mereka tuh ngolah baru setelah itu masukin yang kayak udah tinggal make atau kayak pengolahan lanjutan. Jadi nggak benar-benar full dari awal, tapi mungkin ada beberapa yang full dari awal. Ini Naval kayak udah banyak pengalaman banget tuh. Siapa sih namanya? Aulia. Bukan, itu Aulia yang coklat. Siapa sih? Enggak jangan itu bro. Al. Kalau yang merah siapa nih yang nanya terus nih dari tadi? Kemal. Boleh kali book open cam biar Azril bisa tahu nih Zril. Gua nggak ngomong dari tadi. Boleh open cam Kemal. Nih yang dari tadi berpengalaman nih Zril. Wah, tuh. Kemal. Oh ini sepuhnya.
Iya. Kayaknya udah sering banget ini main-main di data science sih kata gua. Wah, itu Mantap lah. banyak GPT semua. Semester berapa sih mereka berarti sekarang? Semester 1 ya? Satu semua ini. Wah gila, itu gas aja terus lomba-lomba. Ajakin semuanya teman-teman yang lain. Dari semester 1 udah kayak gitu, gacor banget. Aku semester 1 ngapain ya? Aku juga yakin teman-teman lain juga pasti jago sih. Teman-teman pada nggak ngomong aja. Pada nggak ngomong aja ini. Teman-teman yang lain juga jago ini sebenarnya Zril. Cuman pada nggak ngomong aja. Ada malu ya, Diem mesti aja. malu-malu Iya, ya. malu-malu. Guys, sama, nggak tahu ya, mungkin ini karena baru ketemu juga mungkin saya. Sama, kalau misalnya kalian punya sesuatu yang ditunjukin itu mending ditunjukin aja guys. Sama. Kalau misalnya, aku udah ngerjain ini. Kalau misalnya orang bilang sombong jangan pedulin. Karena itu cara nge-branding diri menurut aku sih. Apapun yang udah kalian kerjain tunjukin gitu. Meskipun kayak menurut beberapa orang jelek kayak ya udah tunjukin aja. Selagi positif tidak merugikan orang lain kan nggak apa-apa Izril. Benar. Betul banget. Next question. Apakah ada next question? Mana tahu nanti kita bisa ada yang satu lomba kan, nah info-info aja. Boleh. Aku selalu open. Mungkin kalau misalnya mungkin kalau Azril atau aku atau kita pengen lomba, mungkin teman-teman bisa join, bisa banget kan? Iya bisa banget. Atau Always open aku. gini aja, kamu mau nggak kuundang ke grup Zril? Kuundang ke grup ya kita bisa diskusi lebih lanjut nanti di dalam sama anak-anak Boleh, ini. boleh. Boleh. Nanti aku undang ya teman-teman Azril ke sana. Oke. Karena tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Kita ini dulu. Udah keluar aja. Sabar. Kita dokumentasi dulu teman-teman. Kita foto. Semuanya bisa open cam ya. Yuk open cam yuk teman-teman. Bisa. Kok tampilan kamu bisa kayak gitu? Oh karena gue. Astagfirullahaladzim. Sabar, santai. Oke, udah semua? Tiga lainnya. Farhan. Ayo dua lagi teman-teman. Ini ya dua lagi nggak open cam dah? Oh Messi. Oh, halo Messi. Open cam yuk. Semuanya udah open cam. Kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terakhir teman-teman, gaya jadi JOC. Promosi dia. Boleh. Ini kita gini ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, thank you banget untuk Azril udah hadir di kesempatan kita kali ini. Ya makasih juga Excel. Siap, aman. Nanti aku bakal undang kamu ke grup ya. Oke. Boleh Liv, Habis Zril? ini berarti kalian masih mau belajar bareng? Iya. Kayaknya kita masih mau belajar bareng sama terakhir ngisi form. Oke. Kita mau ngisi form. Oke. Semangat guys. Aku duluan berarti ya. Thank you. See you, Zril. Dadah. Bye. Oke, boleh leave.